رمضان 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 مرحبا يا رمضان مرحبا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih, walahu syukru ala taufiqihi wa imtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dhiman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufakkihuna fid din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah kita perbanyak bersyukur, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala selayaknya hamba yang diberikan banyaknya nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus nikmat-nikmat yang bisa kita rasakan pada saat ini adalah nikmat yang begitu agung, yaitu nikmat daripada bulan suci Ramadan. Yang mana bulan tersebut, bulan ini, bulan suci Ramadan merupakan syahrul ibadah, syahrul siyam, syahrul ibadah, bulan yang dipenuhi dengan ibadah. Yang mana ibadah yang dilakukan, dikerjakan di bulan ini, maka akan dilipat gandakan pahalanya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa yang kita lakukan di bulan ini akan diganjar sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah diberikan nikmat umur kita sampai kepada bulan-bulan semacam ini. Bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam sabdanya Rasulullah merupakan bulannya umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, patutnya kita mestinya selalu ingat bahwasannya tidak semua orang bisa berkesempatan menjumpai yang namanya bulan suci Ramadan. Jadi alhamdulillah ya ikhwan, selalu dimanapun kita berada, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat serta salam pastinya selalu kita hadiahkan, kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi, yang mestinya dengan salawatnya kita harap syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, kalau kita bicarakan tentang bulan suci Ramadan, pasti tidak jauh-jauh kita kembali merujuk kepada surat Lailatul Qadar, surat Al-Qadar. Disampaikan sama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwasannya Lailatul Qadar, yang namanya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung-hitung secara akal, 1000 bulan merupakan kurang lebih 83 tahun lamanya. Sedangkan umur kita ya ikhwan mungkin bisa jadi nggak sampai ke 80 tahunan. Bonus dari Allah Subhanahu wa taala kalau umur kita bisa nyentuh angka 80 tahun. Jadi barang siapa yang mendapatkan daripada keuntungan dan keutamaan daripada malam Lailatul Qadar, maka sudah menutupi ibadahnya selama 83 tahun kurang lebih. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Apa sih yang namanya Lailatul Qadar? Apa sih sebetulnya yang namanya malam Lailatul Qadar? Dalam arti di bahasa Arab, Lailatul Qadar itu merupakan lailah ataupun malam, dan qadar itu qadri, itu merupakan artinya bernilai ataupun berarti. Jadi kalau ditafsirkan malam yang berarti. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada 3 golongan orang yang bakal diharamkan Allah Subhanahu wa taala daripada malam Lailatul Qadar. Dan kalau kita udah tahu mestinya keutamaan dan fadilah daripada malam Lailatul Qadar, tentunya tidak mau kita ya ikhwan menjadi salah satu bagian daripada 3 orang ataupun 3 golongan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala daripada malam Lailatul Qadar. Dan juga kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang pertama, daripada orang yang sia-sia puasanya 1 bulan dan juga mestinya tidak akan menjumpai malam Lailatul Qadar adalah yang pertama, al-aq lil walidain, yaitu adalah orang yang durhaka sama kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyampaikan, wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana.
Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan wa qadara rabbuka an la ta'budu illa iyyahu, untuk kita tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan sama Allah, setelah perintah untuk menyembah Allah dilanjutkan dengan wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua kita harus berbuat baik, tidak durhaka, birrul walidain. Di akhir zaman kita lihat banyak daripada orang yang muda maupun tua, segampang-gampangnya mereka durhaka kepada orang tua. Dan ketahui ya ikhwan bahwasannya birrul walidain ataupun patuhnya kita terhadap kedua orang tua itu berturut-turut dari kakek kita, kakek moyang kita, ayahnya ayah kita, dan seterusnya. Jadi kalau ayah kita patuh dengan ayahnya, maka anaknya bakal patuh sama ayahnya. Dan begitu seterusnya ya ikhwan. Jadi apabila termasuk di dalam silsilah keluarga kita, ayah kita aqlil walidain, ayah kita merupakan seseorang yang durhaka, maka bisa dipastikan anaknya juga ikut durhaka sama kedua orang tuanya, dan begitu seterusnya. Maka daripada orang yang durhaka sama kedua orang tuanya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan fadilah daripada malam Lailatul Qadar. Kalau kita merujuk kepada salah satu tabi'in di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Uwais Al-Qarni. Mengapa disebut tabi'in tapi beliau hidup sezaman sama Rasulullah? Karena dia tidak sempat berjumpa sama Rasulullah secara langsung. Beliau tahu siapa Rasulullah tapi tidak sempat berjumpa secara langsung. Walaupun Uwais Al-Qarni hidup satu zaman sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan Uwais Al-Qarni merupakan seseorang yang hidupnya tinggal di pinggiran negeri Yaman. Beliau tinggal bersama ibunya berdua. Dan ibunya itu mengidap salah satu penyakit yang sudah kronis, menyebabkan ibunya tidak bisa ngapain-ngapain. Ibunya hanya berbaring di tempat tidur berhari-hari. Maka Uwais Al-Qarni ini merupakan seseorang yang sangat sayang kepada ibunya. Dia habiskan seharian dalam kehidupannya itu bekerja ke ladang, berternak, dan lain sebagainya macamnya. Maka hasil ataupun upah dia bekerja sepenuhnya dia berikan kepada ibunya, untuk ibunya makan, untuk merawat ibunya. Maka jikalau ada lebih daripada upah dia bekerja, akan dia berikan kepada tetangga-tetangganya. Begitulah Uwais Al-Qarni. Dan di dalam salah satu riwayat, ibunya yang sudah sakit keras berwasiat sama Uwais Al-Qarni. Ibu sebelum meninggal pengen bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Maka Uwais Al-Qarni nggak pikir panjang. Dia cari di peternakan dia punya sapi. Maka selama 6 bulan dia latihan gendong sapi, bolak-balik turun daripada bukit. Sampai tiba waktunya dekat kepada musim haji, maka Uwais Al-Qarni menggendong ibunya di pundaknya selama berbulan-bulan perjalanan ke Mekah Al-Mukarramah. Dan kalau kita bicara dulu, wabil khusus pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mestinya kita tahu tidak ada transportasi melainkan binatang ataupun alat tunggangan melainkan unta ataupun kuda. Tapi Uwais Al-Qarni beliau jalan menggendong ibunya selama berbulan-bulan berhari-hari dari negeri dari negeri Yaman ke negeri Mekah Al-Mukarramah. Begitulah rasa patuhnya terhadap orang tuanya, rasa patuhnya Uwais Al-Qarni terhadap ibunya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya Uwais Al-Qarni adalah salah satu penghuni langitnya Allah. Beliau menyamakan derajatnya Uwais Al-Qarni dengan derajatnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu karena kesucian hatinya Uwais Al-Qarni. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat, mobil khusus Sayyidina Umar diperintahkan langsung sama Rasulullah, "Wahai Umar, mintalah istighfarmu kepada Uwais Al-Qarni." Kalau kita fikir-fikir, sekelas sahabatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar ibn Khattab, khalifah, Rasulullah memerintahkan kepadanya untuk minta istighfar kepada Uwais Al-Qarni. Karena Rasulullah tahu Uwais Al-Qarni merupakan seseorang yang didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Begitulah harusnya yang kita contoh daripada para sahabat dan tabi'in. Kita lihat di zaman sekarang sangat jauh daripada sifat-sifat ataupun contoh-contoh yang diberikan sama sahabat dan tabi'in. Kita lihat orang-orang di zaman sekarang menelantarkan ibunya dan lain sebagainya macamnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi daripada orang yang diharamkan untuk mendapat fadilah Lailatul Qadar adalah yang pertama al-aqlil walidain. Kemudian masuk ke yang kedua merupakan al-mu'tadin bil khamar, yaitu orang yang candu ataupun
masih minum khamar dan belum taubat. Masuk ke bulan Ramadan, dia masih minum khamar dan dia belum taubat. Adapun kisah yang sering kita dengar diriwayatkan, ada salah satu orang yang ditanyakan, engkau pilih mana? Engkau zinahi perempuan, engkau bunuh anak kecil, atau engkau minum khamar? Maka si fulan yang ditanyakan pertanyaan ini, tanpa pikir panjang dia takut. Kalau dia zinahi orang pasti dampaknya besar, dosanya besar. Kalau dia bunuh anak kecil itu mengambil nyawa dan dosanya jauh lebih besar. Jadi si fulan dengan tak pikir panjang dia pilih, aku akan minum khamar saja, karena minum khamar paling kecil daripada akibatnya. Tapi tanpa disadari ya ikhwan, minum khamar merusak daripada sistem-sistem di tubuh kita, merusak daripada sel-sel di otak kita dan lain sebagainya macamnya. Maka akhirnya si fulan memilih minum khamar, kemudian dia mabuk, dia hilang akal dan dia bunuh anak kecil tersebut dan dia zinahi perempuan tersebut. Maka tanpa sadar dengan memilih khamar, dia sudah melakukan dua kejahatan lainnya. Begitulah dampak yang besar daripada meminum khamar. Maka di akhir zaman juga kita sering lihat ya ikhwan, sudah bebas yang namanya pergaulan dan lain sebagainya macamnya. Kita lihat orang minum khamar di jalanan, orang minum khamar di restoran, di warung makan dan lain sebagainya macamnya. Wabil khusus di Indonesia sudah biasa di mata kita melihat orang-orang minum khamar. Tapi ketahuilah kalau di negeri-negeri Arab dan lain sebagainya macamnya merupakan aib besar daripada minum khamar, karena mereka tahu daripada larangan syariah dan juga bahaya untuk meminum khamar. Maka orang yang tidak bertaubat dalam meminum khamar, jangankan tidak akan dijumpakan oleh malam Lailatul Qadar, maka tidak akan dijumpakan juga dengan Allah Subhanahu wa taala dia membawa pahala puasanya tersebut. Maka mahrum daripada Allah Subhanahu wa taala. Haram bagi dia malam Lailatul Qadar dan dia tidak akan mendapat ganjaran pahala puasanya. Makanya sia-sia puasanya selama sebulan. Dan juga yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak akan dijumpakan sama malam Lailatul Qadar merupakan musyahin. Musyahin itu di dalam bahasa Arab artinya orang-orang yang saling memanas, atau diartikan merupakan orang-orang yang saling bermusuhan. Musyahin. Jangankan di dalam bulan suci Ramadan, di bulan-bulan lainnya orang yang musyahin, apalagi orang Islam sesama Islam, orang musyahin bermusuhan tidak akan dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus di akhir zaman kita musyahin, kita bermusuhan sama orang udah nggak secara tatap muka tapi secara online. Ada yang di media sosial membicarakan tentang fulan begini, si fulan begini, si fulan begitu. Nanti yang satu membalas si fulan begini, dia bilang dengan temannya si fulan begitu dan lain sebagainya macamnya. Termasuk dalam golongan orang yang musyahin ataupun bermusuhan. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah ya ikhwan, dimanapun kita berada selalu kita berpegang teguh sama nasihat-nasihatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah senantiasa kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan malam Lailatul Qadar kepada kita semua, dan juga beserta fadilah-fadilah dan manfaat-manfaat darinya, dan insya Allah kita dapat dijumpakan kembali ke bulan Ramadan seterusnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari Al-Faqir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم
يغفر الذنب العظيم إنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. يا رب وفقنا على ما يرضيك وارزقنا التقوى لئلا نعصيك.